Halo sahabat Mikom, dimanapun Anda berada dan seluruh pendengar, seluruh mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Untirta. Hari ini kita akan bincang-bincang banyak soal isu-isu pembangunan di Provinsi Banten. Tapi sebelum itu saya mulai dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mikom Voice, selamat datang di episode perdana dari mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Untirta yang akan menghadirkan sebuah ruang diskusi dengan menghadirkan suara-suara untuk pembangunan di Provinsi Banten. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat kompeten dan cukup sangat expert di bidangnya. Serem amat kompeten. Karena beliau juga selain praktisi di pembangunan juga akademisi ya, yang akan mengupas tuntas soal kondisi kemiskinan di Provinsi Banten, apalagi recovery pasca pandemi dengan keterbatasan soal anggaran di berbagai macam daerah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber tadi yang saya sampaikan, Bapak Dr. Ail Muldi. Selamat datang Pak Ail. Ya, kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah, baik. Salaman dulu biar nggak selek. Salaman dulu biar nggak selek kita ya, biar cair gitu ya. Dan beliau akan bicara banyak nanti soal bagaimana kondisi kemiskinan di Provinsi Banten dalam perspektif komunikasi pembangunan. Baik, Pak Ail, sebelum masuk ke pembahasan utama, boleh diceritakan sedikit bagaimana Banten dalam pembangunan, dalam pandangan Bapak terkait potensi dan tantangan pembangunan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mikom ya, sapaan sobat Mikom semuanya dimanapun Anda berada. Berbicara tentang kemiskinan, ini sesungguhnya persoalan yang menjadi bukan hal baru, hal lama sebenarnya. Dan kemiskinan adalah salah satu musuh besar dalam pembangunan. Kita tahu terjadi perubahan tujuan pembangunan di dunia yang dulunya awalnya dari Millennium Development Goals, pembangunan milenia, kemudian menjadi Sustainable Development Goals, SDGs ya. Tren dunia hari ini berkiblat pada pembangunan berkelanjutan SDGs dengan 17 pilar yang fokusnya semuanya pada penanganan kemiskinan kan itu. Nah, kemiskinan di Provinsi Banten, kita harus tahu dulu tentang apa sih atau karakteristik orang yang disebut dengan penduduk miskin. Nah, kalau dari BPS versi yang sudah ada, kemarin rame ya viral tentang PBB yang menggugat tentang cara hitung kemiskinan di Indonesia di BPS ya, tapi akhirnya kemudian dimaklumi. Jadi sebelum kita bicara tentang penduduk miskin, kita juga harus tahu dulu tentang garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan di Indonesia itu per Maret 2025, setahu saya dari Suksesnas ya, per Maret 2025 dijelaskan bahwasanya garis kemiskinan Indonesia adalah 609.000. Untuk Provinsi Banten kita lebih tinggi ya, kita sekitar 684.000 pada periode survei yang sama. Di atas rata-rata tuh Pak? Di atas rata-rata nasional ya. Saya kira ini cukup lazim karena memang kita masuk provinsi yang sangat dekat sekali dengan ibu kota Jakarta. Kalaupun ternyata mungkin sekarang nggak jadi ibu kota ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya masyarakat yang dianggap penduduk miskin adalah yang pengeluarannya di bawah 609.000. Nah, dia masuk kategori penduduk miskin secara tingkat nasional. Nah, perkaranya adalah kan itu. Apakah memang cukup ya kalau kita bilang bahwasanya kalau ada orang yang pengeluarannya satu bulan itu di atas 609.000, misalnya 610.000 lah. Yang menjadi standar ya Pak ya? Yang jadi standar. Kemudian kita bilang dia nggak miskin. Sebenarnya mungkin agak sedikit ambigu ya. Ini kemudian menjadi perdebatan gitu. Tapi ternyata Provinsi Banten dengan garis kemiskinan tersebut itu masuk dari kategori 5,63% ya. Orang yang memang pengeluarannya di bawah 684.000 per September 2025 ya. Coba saya cek angka sebentar. Itu angkanya sekitar 780 orang. 720 itu banyak sekali ya. Nah,
Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa penduduk miskin adalah orang yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Banten dapat 84 ya. Ada 72.000 orang. Ini saya kira lumayan banyak. Ya. Angka yang cukup populis untuk jadikan PR kebijakan Provinsi Banten. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam, sebenarnya kan garis kemiskinan kan diatur dari dua aspek. Satu tentang pengeluaran masyarakat di tingkat keluarga untuk makanan dan non makanan. Nah, makanan seperti biasa memang kebanyakan yang terjaring dari survei itu seperti sembako, kemudian juga rokok kretek. Kemudian yang ketiga itu selain sembako kretek, kemudian beras lah, sembako lah mungkin ya, beras, sembako lain-lain ya. Kemudian kalau yang non makanan itu seperti kebutuhan untuk listrik, kebutuhan untuk mungkin bayar rumah, transportasi dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kelompok masyarakat mana yang memang kebanyakan pengeluarannya ada di kisaran itu? Yang pertama, kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama adalah buruh tani. Jadi buruh tani itu memang pendapatannya selama hitungan per kapita 1 bulan itu relatif kecil ya. Kadang ada yang sampai dengan 400.000, 500.000, 600.000. Dan profesi ini yang paling sering turun naik dari masuk penduduk miskin, kemudian juga nggak masuk penduduk miskin. Kenapa? Karena buruh tani dia bekerjanya beda seperti orang kantoran ya. Kadang dia cuma bekerja hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sedangkan hitungan skor surveinya kan tetap dihitungnya sebulan. 1 bulan. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok masyarakat yang memang pekerjaannya itu bersifat serabutan. Dia nggak punya pekerjaan tetap. Misalnya seperti bisa juga kita bilang misalnya apakah buruh nelayan atau mungkin buruh bangunan. Terkadang kan kalau dia mungkin satu bulan mungkin dia bisa lebih, tapi terkadang dia kurang ya. Ketika pekerjaannya habis, maka habis juga pencariannya begitu, Pak. Maka habis. Jadi meskipun dia kerja 1 minggu, tetap kan dihitungnya kan itu pendapatan selama 1 bulan. Nah, makanya kadang kelompok-kelompok masyarakat yang memang kebanyakan bukan karyawan tetap, bukan pekerja tetap, yang pekerjaan serabutan ini yang kemudian masuk banyakkan dalam kelompok penduduk miskin. Nah, di Banten itu angkanya sangat variatif ya. 84.000 itu dia sifatnya devian rata-rata dari 8 kabupaten kota. Yang paling tinggi itu sekitar 800 ribuan itu di Tangsel, paling rendah adanya di Lebak ya. Nah, persoalan kemiskinan ini kan sebenarnya kan menjadi persoalan dasar ya. Karena bagaimanapun kita tahu negara harus hadir kalau berdasarkan apa yang jadi funding kita memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Nah, sehingga kemiskinan ini menjadi persoalan serius yang harus tangani secara langsung. Kita lihat ada banyak program yang lakukan langsung oleh Kementerian Sosial di pusat ya. Bagaimana mereka memotong jalur adanya legasi kemiskinan atau kemiskinan warisan. Khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat rentan yang masuknya kategori miskin ekstrim. Miskin struktural. Miskin struktural mungkin enggak ya, mungkin miskin ekstrim istilahnya ya. Yang itu bisa diturunkan. Misalnya dengan ada program kalau di Kemensos kan setahu saya ada sekolah rakyat ya. Kemudian juga sekolah rakyat kemarin itu ada koperasi Desa Merah Putih ya. Kemudian selain itu juga ada banyak program-program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Saya kira itu mengambil shortcut tuh jalan pintas supaya cepat, karena persoalan kemiskinan juga menjadi persoalan yang mendasar. Menarik Pak Dr. Ail. Jadi memang kalaulah tadi disampaikan bahwa angka kemiskinan berdasarkan standar yang angkanya 618.000 ya per bulan, kemudian masih banyak terjadi Provinsi Banten yang terbagi di beberapa kabupaten kota. Kalau saya melihat nih Pak Dokter, bahwa berarti ada faktor yang kemudian kenapa kemudian ini terjadi. Nah, menurut Pak Dr. Ail nih, kira-kira apa faktor utama kemudian ini berpengaruh terhadap tadi mereka nggak mencapai standar, atau misalnya angkanya cukup sebesar, padahal tadi ada Pak Dr. Ail tadi bilang ada shortcut ya, ada kebijakan-kebijakan khusus untuk kemudian memangkas kondisi ini. Sebenarnya kan ini kan nggak bisa dipukul rata ya, karena ini hanya sasar pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang kebanyakan pekerjaannya serabutan. Mereka nggak punya pekerjaan tetap gitu kan. Nah,
persoalan ini sebenarnya persoalan menurut saya itu multidimensi ya. Meskipun bicara tentang penduduk miskin itu patokannya adalah pengeluaran kan gitu. Tapi kan pada prinsipnya itu kan berkaitan dengan pendapatan seseorang. Nah, kalau bicara tentang pendapatan saya kira kalau bicara tentang pendapatan maka mungkin yang paling mudah adalah tentang serapan tenaga kerja. Karena kita tahu kalau bicara tentang UMR di wilayah Provinsi Banten ini kita masuk kategori tinggi ya. Misalnya saya nggak tahu yang terakhir sekarang ini perubahan, tapi yang pasti kita semua di atas 4 juta lah. Ada beberapa kabupaten kota mungkin masih di bawah sedikit, tapi mungkin sekitar 3.800.000. Yeah. Tapi bisa dicek ya. Bahkan kalau nggak salah kan setahu saya 2025 ini saya belum baca langsung udah sampai di tingkat 5 juta. Artinya gini, kalau semua orang bekerja pendapatannya bisa mencapai 4 sampai 5 juta, artinya tidak mungkin miskin. Tidak mungkin miskin berdasarkan angka standar tadi yang menjadi berdasarkan upah minimum regional yang ada di 8 kabupaten kota. Anggap paling rendah mungkin sekitar 3 juta ya, paling tinggi mungkin sekitar 5 juta kayak di kota Cilegon misalnya kan. Nah, artinya kalau semua orang bekerja itu pasti nggak mungkin miskin gitu. Perkaranya adalah kan itu untuk orang yang bisa bekerja dengan standar UMR dipayungi oleh undang-undang, mereka harus yang lulusan SMA atau SMK atau merasa alias sederajat. Nah, yang menjadi persoalan adalah kan nggak semua orang lulus SMA, lulus SMK. Pada saat dia bekerja, lulus SMA, dapat pekerjaan di perusahaan, maka dia akan dipayungi undang-undang mendapatkan UMR. Kalau korporasi tidak melakukan itu ada sanksi ya. Artinya dia akan terlindungi secara undang-undang. Nah, jadi persoalan adalah kelompok masyarakat yang memang tidak lulus sampai dengan tingkat SMA atau SMK. Artinya bahwa ketika persoalannya adalah lulusan berarti persoalannya adalah soal pendidikan, Pak Ail ya? Oh iya, karena menurut saya persoalan hari ini yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan untuk pelayanan wajib yang bersifat dasar ya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kenapa? Karena pendidikan kesehatan ya kita bisa tahu lah itu juga yang ikut menyumbang dalam pengeluaran pendapatan keluarga kan itu. Kalau sekolahnya mahal pasti pengeluarannya tinggi kan itu. Nah, perkaranya kalau dia miskin dengan pengeluarannya kecil tadi, kemudian dengan menambah biaya pendidikan dan kesehatan, kan nggak mungkin dia penuhi. Dan itulah kemudian mereka bisa putus sekolah. Saya ingin lihat sebentar, misalnya di Provinsi Banten itu kaitan dengan tingkat partisipasi murni, itu di angka 72,8% ya. 72, artinya orang yang lanjut dari SMP ke SMA atau SMK itu 72,8%. Saya bisa sampaikan begini, kalau kita lihat sisanya berarti ada 27. Hampir seperempat anak-anak di usia SMA SMK nggak lanjut studi. Artinya seperempat siswa SMP yang nggak lanjut studi ini itu berpotensi putus sekolah kan itu ya. Berpotensi putus sekolah dan juga berpotensi menjadi penduduk miskin. Penduduk miskin tadi ya. Kenapa? Karena kalau bisa logika legasinya rezimnya adalah rezim ketenaga kerjaan, mereka nggak bisa untuk bekerja tempat formal dilindungi oleh undang-undang. Itu yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua kan itu, misalnya kita akan mengalami banyak kasus yang lain. Misalnya kalau tentang Serang, Cilegon kita tahu lah banyak sekali tingkat perceraian ya kan itu, perceraian tinggi. Nah, pada saat seorang istri kemudian dia bercerai, nah kan dia menghidupi keluarganya yang sebelumnya mungkin bisa dihidupi oleh suaminya. Nah, pada saat dia harus menghidupi dirinya sendiri misalnya dengan anaknya, kemudian dia lulus SMA atau SMK gitu, masih usia produktif, dia bisa bekerja, bisa dilindungi undang-undang. Tapi gimana kalau ternyata dia tidak lulus sampai tingkat SMA SMK dan usianya sampai sudah nggak produktif, SMP, sampai tingkat SD, usianya nggak produktif. Nah, ini kemudian banyak menjadi permasalahan sosial ya. Misalnya satu, maraknya prostitusi jalanan lah kasar gitu ya. Kenapa? Karena mereka mau bekerja gitu kan, secara pendidikan tidak mencukupi atau secara usia nggak punya kompetensi, nggak punya skill. Akibatnya yang bisa lakukan adalah menjadi pekerja seks komersial kan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kasusnya banyak juga begitu ya. Lalu yang kedua gitu, kalau memang ini mereka masih muda, masih produktif, kemudian tidak lulus SMA, bisa diberikan pelatihan misalnya seperti menjahit gitu kan dan sejenisnya, kemudian mereka bisa mencari nafkah dengan baik dengan menjahit, itu akan terselamatkan dengan baik. Atau keterampilan lain kira-kira begitu ya. Tentang tata boga yang bisa memberikan mereka keterampilan skill langsung sehingga mereka bisa mencari nafkah dengan keterampilan tersebut. Nah, ini yang mungkin yang bisa terbebaskan dari persoalan-persoalan sosial tadi ya. Saya ingin bilang begini, persoalan pendidikan
itu ternyata sangat lekat dengan persoalan kemiskinan, saya gitu loh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sobat Bikom Visip. Memang ini menarik ya kalau bicara soal kemiskinan, apalagi dikupas tadi bahwa faktor salah satu yang paling dominan adalah soal pendidikan. Kemudian juga data PPS bahwa dengan adanya kebijakan soal pendidikan di Provinsi Banten memang masih tinggi, terutama di wilayah mungkin di wilayah Banten Selatan kali ya, atau misalnya di daerah timur. Nah, tetapi begini Pak Dr. Ail, menurut Bapak nih, kalaulah tadi sudah ada kebijakan soal shortcut, misalnya kebijakan soal hayat, kira-kira ada kebijakan lain nggak yang kira-kira belum tersentuh oleh pemerintah ini? Saya kira pemerintah wajib hadir ya, khususnya terutama untuk memberikan pelayanan wajib yang bersifat dasar seperti pendidikan, seperti misalnya kesehatan. Kita senang ya ada Banten mengusung tentang sekolah gratis. Saya kira itu baik karena akan memotong banyaknya biaya pengeluaran kan itu. Tapi memang persoalannya kan nggak hanya pendidikan aja, ada persoalan juga seperti kesehatan ya. Nah, persoalan kesehatan kalau kita bicara darat hal yang lumrah, tapi gimana bicara dengan orang-orang yang ada di kepulauan? Bisa kayak di Kabupaten Serang. Sementara wilayah Provinsi Banten masih banyak beberapa orang yang tinggal di kepulauan gitu Pak. Di kepulauan betul, mereka minim sekali mendapatkan fasilitas kesehatan. Kasarnya begini, masyarakat pulau dilarang sakit itu, karena untuk sakit jauh jaraknya untuk mencapai pusat kesehatan masyarakat atau lembaga kesehatan yang bisa memberikan mereka akses kesehatan ya. Nah, sehingga menurut saya juga persoalan kesehatan juga sama pentingnya. Karena kalau kita lihat sekarang kan memang kita semua sudah ada di cover BPJS. Saya juga senang pemerintah juga sudah mulai menaikkan skor UHC ya, dengan meningkatkan bantuan PBI buat masyarakat tidak mampu ya. Hanya saja menurut saya ada beberapa yang menjadi persoalan wilayah teritori seperti di masyarakat kepulauan, Pulau Panjang, Pulau Tunda, itu bukan hanya asuransi kesehatan, tapi butuh juga fasilitas kesehatan yang memadai, yang sama dimiliki oleh orang-orang yang ada di wilayah daratan ya. Nah, karena gini, saya kemarin juga baru lihat juga tentang indeks kebahagiaan ya. Indeks kebahagiaan Provinsi Banten tuh 68,08 ya tahun 2021. Kita termasuk yang terendah di Indonesia ya. Kalian bisa bayangkan, dari 772 tadi yang kelompok miskin, mereka juga nggak bahagia kan itu. Dan Banten salah satu yang peringkat tertinggi. Iya, bisa dibilang tinggi untuk wilayah provinsi lainnya ya. Jadi apa sih kalau kebahagiaan? Saya ngasih contoh misalnya Bandung ya gitu. Bandung apa kemiskinan nanti ya tinggi juga, cuman di sana bahagia. Mungkin karena ini banyak level-level indeks kebahagiaan itu didapati oleh kota-kota besar yang memang itu menjadi wilayah destinasi wisata. Jadi maksudnya Provinsi Banten sudah mulai berpikir ulang. Artinya misalnya gini, pengembangan bisnis atau pengembangan wilayah untuk pengembangan masyarakat, misalnya pada aspek wisata juga menurut saya penting ya. Kita lihat provinsi lain sekarang sudah mulai tren banyak sekali menjamur ya. Banten agak lambat ya. Karena wisata selain bisa mendorong indeks kebahagiaan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kan itu ya. Memang pelayanan dasar itu penting gitu. Tapi persoalan wisata yang mungkin ini menjadi urusan bukan pelayanan dasar, itu juga menjadi bagian yang menurut saya saling mendukung. Maka dari itu kan kalau bicara tentang kewenangan pemerintah daerah ada banyak aspek, ada yang sifatnya wajib, dasar, non dasar sampai dengan pilihan. Multi aspek, multi masalah, nggak ada yang sifatnya tunggal, semuanya saling terkait satu sama lain kan itu. Baik, oke, sahabat Bikom Voice. Jadi kalau tadi dibahas misalnya ada faktor pendidikan, faktor kesehatan, tapi juga infrastruktur ya, karena memang masyarakat Banten ini bukan hanya di daratan, tapi juga ada di beberapa kepulauan. Jangan sampai kemudian ada kata-kata warga miskin dilarang sakit begitu ya Pak Dokter ya. Nah, kemungkinan begini Pak Dokter, ini kan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah kebijakan misalnya soal program-program gitu ya, yang kemudian diantaranya pemberdayaan yang dilakukan atau diprogramkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah ini kalau menurut Pak Dokter ini, apakah ini justru persoalannya sudah tepat sasarankah? Atau misalnya ada tantangan soal implementasinya dari program-program yang telah dicanangkan tadi? Saya lihat sebenarnya kan kita kan jadi provinsi ini kan Banten udah cukup lama ya, saya nggak lagi harus
banyak persiapan adaptasi harus sudah mulai lari lah kan itu ya. Dan kita juga apresiasi kemarin pilkada berjalan dengan sangat baik ya, sukses itu kan, semua memberikan pilihannya. Apa sih yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah mungkin ada fokus bicara tentang kemiskinan. Kalau dulu itu pas TKPK di pusat, di provinsi itu di bawah, setahu saya inline dengan Bapeda, itu ada TKPK juga di bawah wakil gubernur langsung ya. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, dia fokusnya tuh sehingga dia bisa TKPK ya Pak? ya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kalau saya nggak salah kira-kira itu di bawah Artinya ini fokus karena langsung di Dulu bawah ada. gubernur dianggap Enggak, bisa dulu mempercepat. ada. Sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Kemudian juga ada sekitar SDGs ya dulu di Banten yang memang fokus, sekarang agak kurang ya. Nah, menurut saya harus sudah mulai bisa menghadirkan itu. Saya kaget loh. Kemensos tuh punya program yang menurut saya selain program BPH tadi, kayak ada misalnya sekolah rakyat dan lain-lain, itu menurut saya termasuk cepat ya gitu. Isu kemiskinan itu menjadi prioritas. Nah, ini harusnya ditangkap sama di Banten, bukan hanya jadi follower ikutan program Kemensos. Kan kita juga punya. Nah, kalau gitu semua kan capek Kemensos ini ke berapa provinsi kan, tapi kalau semuanya fokus pada isu tentang kemiskinan gitu kan, menurut saya bagus kemarin Gubernur Banten tentang isu sekolah gratis. Maksudnya tinggal ditambahkan yang lain-lainnya ya, misalnya. Kenapa tadi saya sebut dengan masyarakat pulau? Karena gini, mereka sama kita sama-sama punya hak yang sama gitu kan, tapi akses fasilitas kesehatan kan berbeda tuh. Berbeda jauh. Nah, menurut saya minimal itu dulu deh pemerataannya. Nah, jangan sampai ada pembeda ya Pak Dokter ya. Ada atau bahasa ini diskriminasi itu antara masyarakat kepulauan dengan yang di daratan kira-kira gitu. ya sebenarnya karena jarak ya, sebenarnya kan karena memang karena jarak kan itu ya. Saya kita bisa tanya ya berapa kali sih anggota dewan ke sana gitu kan, kepala daerah ke sana gitu kan. Misalnya Pulau Tunda lah berapa kali kan itu ya. Meskipun saya juga nggak banyak, cuma berapa kali gitu. Tapi kalau di darat kan pasti kan lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, menurut saya kalau bicara kemiskinan itu core utamanya adalah karena bicara tentang pengeluaran, maka core utamanya adalah pendapatan menurut saya. Bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya sasaran kelompok-kelompok yang memang tadi pada saat dia pendidikan yang nggak memadai, belum lulus SMA ya, nah dia dilindungi oleh negara hadir di sana. Dengan apa? Tadi persoalan tentang adanya potensi pariwisata, tentang pajak seks komersial. Kalau mereka dilatih, mungkin kelihatannya sederhana ya, seperti menjahit gitu kan, tapi itu impactnya besar sekali buat masalah sosial. Mereka jadi bisa menafkahi kan itu ya. Nah, perkaranya adalah kalau mereka nggak punya skill, nah masa itu mulai fokus kepada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan keadaan negara. Prinsipnya otonomi daerah harus hadir untuk bisa membantu kelompok minoritas gitu ya. Tapi sisi yang lain, minoritas juga secara umum bisa juga kelompok-kelompok yang tadi rentan, tadi yang miskin tadi. Fokusnya ke sana. Jadi anggaran itu harus bisa mampu mendongkrak kan itu ya pendapatan masyarakat kan itu. Karena saya lihat memang Banten cukup positif ya, peningkatan kan dari sekarang kan 684 ya. Memang dia positif agak naik terus. Tapi saya harusnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena investasi kita termasuk yang tinggi ya, masuk 10 besar atau masuk 3 besar, tiga besar ya. Baik dan modal asing atau modal negeri. 3 besar se-Indonesia. Ya, seingat saya itu ya. Ya kalaupun turun mungkin nggak akan jauh dari 3 itulah. Artinya kalau tingkat investasinya tadi besar, harusnya berdampak langsung atau berdampak sistemik terhadap persoalan kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja. Iya. Kalau ternyata nggak berdampak banyak, ini jadi persoalan nih. Nah maksudnya gitu loh. Kenapa harusnya bisa tenaga kerjanya banyak? Kita tahu lah bahwasanya untuk bekerja banyak sekali persoalan-persoalan ya, dari calo, tenaga kerja, kemudian juga akses informasi lowongan kerja yang nggak transparan dan macam-macam lah. Menurut saya ini harus diselesaikan cepet nih. Ini hanya untuk kelompok yang tadi sudah punya pendidikan SMA ke atas tuh, kan itu ya. Mohon maaf, itu jumlah sangat sedikit sekali. Kan itu. Nah, kalau yang ke bawahnya bagaimana? Kan itu. Sorry, ya, yang SMA ke atas tuh mungkin jumlahnya akan banyak, tapi yang SMP ke bawah, ini juga jumlahnya ya menurut saya cukup banyak juga. Meskipun banyak juga yang nggak masuk miskin, misalnya dia bekerja misalnya jadi tenaga kerja yang non formal tapi pendapatannya tinggi, kemudian nggak masuk garis kemiskinan, itu juga baik. Tapi banyak yang belum mencapai itu. Menurut saya itu harus didata betul. Nah, persoalan kita adalah persoalan data.
persoalan data meskipun BPS setiap tahun melakukan pendataan, Pak Dokter? Iya, kalau kayaknya gini, dia bebas ada pendataan kan itu ya. Tapi kan nggak pernah inline sama pemerintah daerah. Dalam artian begini, inline begini. Coba pemerintah daerah kita ada punya nih 772 tadi ya, 772 ribuan lah ya orang miskin. Dicek langsung kan, bikin survei. Kita buat klasternya. Karena kalau cuma miskin doang masih banyak. Apa yang tadi bisa kita bilang apakah dia kategorinya ekstrim? Memang ada tuh kedalaman dan lain-lain. Tapi menurut saya ada data real by name by address, sehingga data itu kita bisa lihat klasifikasi kemudian apa intervensinya misalnya. Nah, menurut saya penting tuh. Banyak pemerintah daerah tuh menurut saya banyak juga kegiatan pendanaan APBD, pendanaan APBD atau yang dari APBN yang mungkin terkadang menurut saya agak ya mubazir. Misalnya Dinas Pendidikan nih. Dinas Pendidikan dia ada perbaikan ruang sekolah. Perbaikan ruang kelas. Perbaikan ruang kelas. Ruang kelas itu bisa yang seperti dari dana DAU dari pusat ya. Itu kisarannya paketnya tuh 200 juta. 200 juta. Satu ruang kelas ya. Nah, menjadi persoalan di Pak Rahmat pada saat dapat misalnya paketnya dari masing-masing 200 juta berarti anggaplah 100 atau 200 lah. Nah, semuanya kan dipukul rata nih. Kita nggak punya baseline data, ini kelasnya rusaknya seberapa parah. Akibatnya pada saat dia turun, diambil kelas A, B, C, D, pas dicek ternyata, rusaknya sebenarnya hanya butuh biaya cuma 50 juta. Sementara paketannya 200 juta, akibatnya yang nggak rusak diperbaiki kan itu ya. Padahal kalau kita survei, tahu ini 50 juta, ini 60 juta gitu kan. Maka bisa efisien. Lalu yang kedua, menurut saya, kita juga nggak punya gambaran jelas nih tentang perbaikan kelas. Perbaikannya kita nggak punya standar apa, harusnya punya standar. Standar ideal ruang kelas kan itu melampaui standar nasional lebih baik kan, itu harusnya seperti apa, itu kemudian dana itu dikejar ke sana tuh. Nah, artinya angka itu bisa dibagi ke yang lain-lain kalau datanya real di lapangannya gitu, Pak. Iya, satu itu, lalu yang kedua bisa ditingkatkan Pak Rahmat. Jadi nggak sifatnya defensif aja, perbaikan lagi. Maksudnya jadi kejar harusnya ideal loh, bukannya perbaikan. Apa idealnya? Misalnya ruang kelas itu, butuh biaya berapa? Dikejar selama 5 tahun. Jadi pada saat sudah tercapai 5 tahun dari dana perbaikan atau dari yang lain, maka itu jadi kan kita mencapai bukan hanya kelas yang menjadi baik, tapi udah standar meningkat, standarnya meningkat ya. Dan ketika sudah selesai ruang kelasnya bisa dialihkan ke program-program yang lainnya kira-kira itu, Pak ya. Soal misalnya sekolah gratisnya diperbanyak kuotanya kan gitu. Saya ingat kata-kata Sri Mulyani sebelum mundur kan, dia bilang biaya pendidikan itu besar sekali, salah satunya perbaikan. Memang betul. Karena itu salah satunya itu ya menurut saya. Nggak ada data yang terukur. Menurut saya data yang besar harus dikeluarkan secara tepat sasaran, kalau nggak mubazir. Kan itu satu. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan? Harusnya ada riset dong. Saya selalu meyakini bahwasanya riset jadi dasar kita merumuskan kebijakan publik. Supaya apa? Tepat sasaran, efisien. Kalau dia efisien, udah pasti efektif tuh Pak Rahmat tuh. Nggak ada kebocoran macam-macam. Nggak ada lagi judulnya rusaknya cuma pelapor habis 50 juta, dana perbaikan 200 juta kan itu ya. Harusnya sudah ada label tuh. Ada 1000 ruang kelas. Yang ini cuma habis 30 juta, ini 40 juta, ini 50 juta, macam-macam. Sehingga kemudian saya menawarkan harusnya ada dong perencanaan pembangunan yang partisipatif, nggak hanya di Bapeda sifatnya instruktif gitu kan, top down. Bukakan seluas mungkin. Saya selalu mengusung yang pernah disampaikan oleh Bappenas mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu, namanya Imusrenbang ya. Imusrenbang. Karena pasca pemerintah kita di pemerintah daerah kan ada perencanaan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat. Di undang-undang itu jelas itu harus bisa minimal mencapai 30% aspirasi masyarakat. Asumsinya apa? Kan kalau otonomi daerah kan kita harusnya bisa lebih paham masalah gitu kan ya. Kemudian bisa partisipatif, kadang mendorong masyarakat untuk terlibat langsung sehingga bisa tepat sasaran. Ketiga, bisa berkeadilan. Kenapa? Karena ingin fokus kepada mendorong, membantu masyarakat minoritas. Keempatnya mungkin Pak Dokter lebih cepat menyelesaikan masalah karena ada masalah. Nah, makanya kita mengusulkan namanya RKPD online lah, atau perencanaan pembangunan partisipatif secara digital gitu kan. Artinya orang bisa mengusulkan program pembangunan secara cepat dan banyak, sehingga itu bisa mendorong ruang partisipasi tidak hanya masyarakat pengusaha pembangunan, tapi ruang partisipasi korporasi untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan melalui program misalnya CSR ya, dari pihak korporasi mungkin yang ada di wilayah di provinsi tersebut. Apalagi tadi bicaranya soal investasi besar itu kan harusnya ada campur tangan dari pihak-pihak. Iya betul.
kalau CSR ditanya tadi. pembangunan tuh siapa tanggung jawab, minimal ada 3 kelompok tuh, Pak Rahmat tuh. Yang pertama adalah pemerintah ya, delegasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sendiri. Kita tidak melulu harus menjadi objek gitu loh. Dan itu menurut saya itu terminologi yang apa ya, yang fundamental, yang konvensional, yang lama lah, jadul. Masyarakat hanya objek, enggak. Tren sekarang adalah kita menjadi subjek, menjadi aktor, jadi pelaku pembangunan, terlibat langsung dengan pemerintah, karena tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pemerintah doang. Lalu yang ketiga adalah korporasi yang disebut dengan nama trilogi pembangunan. Nah, kalau masyarakat ikut terlibat secara aktif, maka program-program itu bisa tepat sasaran, karena masyarakat sebenarnya luas kan, dia bisa tahu apa yang jadi persoalan dia langsung di sekelilingnya. Apalagi dengan sistem musyawarah cara pembangunan yang berjenjang di tingkat kelurahan, kecamatan. Kalau nggak masyarakat kan susah. Kalau hanya mengadakan aparatur pemerintah daerah ya, apalagi ya mohon maaf, sekarang kan sekarang tuh kan pemerintah lebih banyak kan di ruangan ya, di kantor. Harusnya turun belusukan nih Pak. Harus sering. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya bukan oleh presiden, aparat pemerintah harusnya banyak turun supaya apa? Dia tahu masalah apa yang terjadi di lapangan kan itu. Kalaupun enggak, dibangun sistemnya lah yang bisa terintegrasi partisipasinya dari kelurahan, kecamatan, kota sampai dengan provinsi. Buka ruang buat masyarakat. Emang di Banten ada beberapa sudah mulai terbuka ya, misalnya kayak Kota Serang itu ada aplikasi Rabek misalnya kan. Rabek, ya. Kemudian ada aplikasi Laksa di Tangerang ya. Saya kira itu sangat bagus sekali. Tapi khusus buat perencanaan program di tingkat Bapeda untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD, menurut saya itu belum ada yang basisnya membuka ruang partisipasi secara digital. Artinya masalahnya dijemput ya Pak Dokter ya, bukan ditunggu dalam ruangan gitu ya. Masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan. Kita nggak pernah dikasih ruang. Kita lihat kemarin lah pas demo DPR RI kan, itu bentuk bahwa masyarakat menjadi bagian daripada subjek bangunan gitu kan. Hanya saja kan yang dimunculkan kan selain aspirasi ada juga apakah bersifat ada perasaan macam-macam, tapi jadi kemana-mana lah. Tapi yang saya sampaikan adalah seharusnya trennya udah era digital, udah mudah, semua bisa diakses, semua bisa diketahui, semua bisa ditelanjangi lah sebuah permasalahan ataupun desa secara digital. Ya harusnya buka-buka ruang kerja yang lebih luas. Menurut saya itu pentingnya. Satu, bagaimana masyarakat bisa mengusulkan program secara langsung. Lalu yang kedua, ini yang kedua yang paling penting nih. Oke, dari usulan itu kan ada 3 jalur ya. Misal itu jalur yang 4 ya setahu. Jalur pertama kan lewat jalur reses, lewat jalur politik. Anggota DPRD dia reses turun ke masyarakat. Kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusul aspirasi. Kedua, misal jalur ke pemerintah, misal lewat forum OPD perangkat daerah ya. Kemudian ketiga adalah lain itu apalagi bisa jalur dari hasil evaluasi dari RPJMD sebelum jalur teknokrat misalkan berdasarkan program yang sudah ada. Nah menurut saya yang dibuka jalur yang keempat ini nih Pak Rahmat. Jalur partisipasi masyarakat secara langsung ya, keterlibatan masyarakat itu secara langsung. Jadi kalau ternyata dikumpulkan semua, anggaplah ada 10.000 usulan masyarakat, yang dibagi cuma bisa 1.000, dibanding dengan 9.000. Nah, kalau semuanya aktif diusulkan, datanya dalam satu data, kan itu, lewat Info Sebang atau RKPD online atau apapun namanya lah gitu kan. Nah, nanti ketahuan tuh, 9.000 yang nggak dibayar ada di daerah mana aja. Kita bisa buat klasternya tuh. Oh, apakah dari berdasarkan kewenangan, apakah masuknya wajib atau dasar dan lainnya, atau bisa dari pemetaan wilayah, atau berkaitan dengan isu permasalahan yang ada, itu bisa di breakdown, bisa kita kasih ke korporasi. Nah, silakan korporasi ikut serta dalam pembangunan dalam bentuk misalnya CSR. Nah, dengan begitu korporasi akan lihat, saat dia mau ikut terlibat, karena kan nggak tahu apa sih persoalannya. Tapi pada saat ada banyak masalah, ada banyak wilayah, ada banyak isu, dia bisa pilih tuh yang mana tuh. Artinya daftar masalahnya sudah kita inventarisir gitu ya persoalannya. Sudah bisa muncul. Kalau teman-teman saat saya diskusi namanya lelang masalah pembangunan. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahel. Teman-teman Mikom Voice, ini menarik sekali ya kalau bicara soal kemiskinan. Di beberapa tempat memang ini menjadi persoalan yang populis dan selalu hangat untuk diperbincangkan. Saya kira untuk diskusi perdana kali ini Pak Dr. Ael cukup menarik dan kita cukupkan karena tentu ada episode selanjutnya. Tapi sebelum itu Pak Dokter, dalam perspektif Komisi Pembangunan, rencana ada program-program apa yang kemudian akan dilaksanakan agenda terdekat? Kita bagi ilmu komunikasi selalu kuliah tidak hanya dalam kelas tapi di lapangan ya. Mungkin angkatannya Pak Rahmat dan teman-teman yang lain juga kan sudah ngerasain tahun lalu kita turun ke
sekitar 5 sampai 6 desa ya. Kemudian kita berapa jadi persoalannya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusinya kan itu ya. Kalau di pembimbingan komunikasi adalah kalau ada orang kelaparan, tugas orang komunikasi adalah mensiarkan seluas mungkin tentang kondisi orang kelaparan tersebut. Sehingga nanti lembaga berwenang, lembaga terkait, lembaga yang bertanggung jawab yang akan memberikan mereka makan. Nah, sama hal dengan kemarin ilmu komunikasi kemarin kita turun di 5 sampai 6 desa itu apa masalahnya, kita bikin pelatihan dan macam-macam, ada laporannya lah. Saya kira kita tidak bilang kita bisa berbuat banyak, enggak. Meskipun kita sedikit, kita akan berbuat yang terbaik kan itu. Nah, kemudian juga saya izin untuk mengutip deh dalil hadis gitu kan. Sekaligus ini ya Pak Sebagai Dokter, penutup ya. sebagai penutup sekaligus Sebagai kata-kata hari penutup, ini ya. gitu ya. Kata-kata hari ini ya. Sebagai penutup gitu. Persoalan kemiskinan itu menjadi tanggung jawab semua orang ya. Saya bisa sampaikan semua orang, nggak hanya negara, nggak hanya masyarakat, nggak hanya korporasi ya, tapi secara umum semua orang. Kenapa? Kalau dalam hadis kita yang Muslim kita tahu Rasulullah pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang kemiskinan itu membawa kita kepada kekufuran. Kan itu. Jadi dalam perspektif Islam yang universal, persoalan agama saja, kemiskinan juga itu menjadi persoalan yang harus mendapatkan penanggulangan secepat mungkin untuk menolong kelompok-kelompok itu. Yeah. Nah, kalau bicara tentang apa yang harus dilakukan, saya kira kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah daerah ya, meskipun mereka juga layak untuk kita salahkan gitu kan. Kita dengan kinerja. Kalau memang nanti kita lihat ya, disalahkan kebijakannya Pak Dokter ya. Kebijakan terhadap peningkatan kemiskinan atau malah menambah kemiskinan atau malah peningkatan kesejahteraan. Kita lihat ya, saya kan berani kritik kalau belum sampai 2 tahun lah gitu kan. Nanti kalau sudah 2 tahun kita habis-habisan kan itu ya. Kita bisa bilang tanggung jawabannya. Nah, satu perintahnya, kedua korporasi bilang jangan hanya mau jangan hanya mau menikmati sumber daya alam Indonesia aja gitu. Dia juga harus bisa berkontribusi terhadap pengembalian lingkungan, hajat benda orang banyak, pemberdayaan masyarakat lokal. Dan menurut saya tidak hanya sedikit, sudah banyak. Saya lihat kalau di sekitar Banten itu ada kelompok KS Group, itu perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan itu sudah udah banyak giat sekali kegiatan CSR. Dan kita akan ke depan juga akan coba fokus untuk workshop kursus tentang bagaimana mengelola CSR untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena isu-isu ini relatif lebih sedikit dan belum banyak jarang orang angkat. Padahal kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itu akan support buat pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga kepada masyarakat sipil kan itu ya, ataupun kita semua lah, bahwasanya kemiskinan itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan material, itu juga kaitan dengan spiritual dan mental ya. Artinya apa? Ini bicara tentang pilihan hidup gitu. Tapi sebaik-baiknya seorang Muslim kan itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah momentum kita untuk saling membantu, saling berbagi, bukan hanya dalam konteks keagamaan, sebagai bagian daripada warga negara yang ikut terlibat untuk ikut serta membangun negara, membangun Banten, sehingga Banten yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai ini akan semakin baik, semakin maju ke depan. Dan sebelum di close Pak Dokter, rencana ada event terdekat untuk bicara soal pembangunan komunikasi di Provinsi Banten? Oh iya, kita dari Magister Ilmu Komunikasi. Betul, saya hampir lupa ya, 25 sampai dengan 26 September 2025 Magister Ilmu Komunikasi akan melaksanakan kegiatan konferensi nasional komunikasi pembangunan. Ini yang pertama nih. Kita memang ingin meneguhkan sebagai program studi yang menjadi pelopor untuk kajian komunikasi multidisiplin khusus pada bidang komunikasi pembangunan. Tema Konferensi Nasional Komunikasi Pembangunan kita tanggal 25 itu adalah komunikasi pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Kita ingin mencari formulasi di bidang ilmu kita gitu kan, bagaimana kita bisa mensupport negara sebagai perguruan tinggi, sebagai kelompok cendekia untuk ikut terlibat dengan perspektif keilmuan kita, apakah nanti dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pengabdian masyarakat ataupun penelitian untuk mensupport pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kita kerjasama dengan Kementerian Sosial, juga dengan Kementerian Komunikasi Digital. Kemudian juga kita ngundang banyak para pakar dari Institut Pertanian Bogor ya, dari PB. Kemudian juga kita undang dari beberapa perusahaan yang memang dia concern di bidang CSR gitu kan. Ini seperti lebih kepada membentuk harmonisasi, integrasi, kolaborasi banyak pihak untuk mencari solusi pengentasan kemiskinan. Satu sisi juga jadi rekomendasi buat para pemimpin di kementerian, kemudian juga di daerah, kemudian juga memberikan solusi tentang apa yang dilakukan oleh pihak korporasi,
Bahkan oleh kita Pak Cendekia menawarkan apa riset ataupun pengajaran atau pengabdian yang bisa dilakukan ke depan supaya bisa membangun harmonisasi kelompok tadi nih, korporasi, negara, pemerintah dan juga kelompok masyarakat. Itu rencananya akan melibatkan mungkin sekitar lebih daripada 30 kampus se-Indonesia ya, karena sampai hari ini saat kita membuka call paper, jadi yang jadi peserta konferensi ada yang sebagai audiens, ada yang sebagai presenter, mereka harus punya artikel untuk menawarkan apa solusi pengentasan kemiskinan dari perspektif komunikasi bangunan. Sampai hari ini di data kami sudah ada 35 paper ya. Lokasinya di kampus Untirta Pak. Lokasi kampus Untirta, Sindang Sari, FISIP, Ruang Serbaguna FISIP lantai 1 ya. Sehingga nanti di pagi hari itu ada konferensinya, di siangnya presentasi call paper. Apa sih tujuannya? Kita ingin membuka media yang lebih luas untuk ruang gagasan, menawarkan komunikasi pembangunan ikut dalam pengentasan kemiskinan. Yang pertama di Indonesia. Yang pertama ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Jadi teman-teman Mikom Voice dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, bahwa jangan lupa dalam waktu dekat atau tanggal 25 September ada kegiatan event terbesar berskala internasional. Nasional Pak. Oh, berskala nasional. Agak belum ya Pak ini. Nanti ke internasional Pak ya. Oh iya, tahun depan kita mau gagal internasional. Memang semangatnya harus sampai gitu Pak. Harus semangat, kan betul, kita harus betul, bicara betul. lebih tinggi Pak. Tapi ngomong-ngomong sebelum ditutup Pak Rahmat, ini kaos apa nih? Oh, ini kaos kebanggaan kita nih Pak Dokter. Ya, nanti. Jadi Ilmu Komunikasi Untirta Spesi Brother Pak Dokter. Diskusinya bareng-bareng, pakai kaosnya nggak bareng. Oh iya ya, nanti kita sediain bareng-bareng ya. Bila perlu biar semuanya kompak, jadi warnanya sama gitu. Pas konferensi datang ya, betul ya. Ya, jangan lupa konferensi komunikasi bangunan tanggal 25 September, semua sahabat Mikom Visip dan seluruh pendengar di seluruh Indonesia barangkali bisa hadir, karena ini pertama di Indonesia diadakan di kampus Untirta. Barangkali itu Pak Dr. Ail, diskusi bincang kita mengupas tuntas hari ini soal kemiskinan di Provinsi Banten. Mungkin kupas-kupas saja, kalau tuntas mungkin belum ya. Oh belum ya, nanti Iya, ada panjang tuh bisa satu sesi ya. Kita bedah lebih lanjut ya Pak Dokter ya. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ail Muldi Emikom atas pemaparan yang sangat menginsight kita semua. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan cakrawala dan paling tidak bisa membantu sedikitnya untuk persoalan kemiskinan di Provinsi Banten. Sahabat Mikom Voice dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya. Saya Rahmat Hidayat, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Untirta. Dan saya Ail Muldi. Dan Bapak Dr. Ail Muldi selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Magister Ilmu Komunikasi Untirta mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Dr. Pak Ail. Rahmat.